عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئة أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang berbahagia ini Allah mudahkan kita untuk beribadah kepadanya. Allah Subhanahu wa taala bimbing langkah kaki kita, meringankan ayunan tangan kita untuk menuju rumah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di waktu yang penuh berkah ini, menunggu azan Isya, kita mempelajari salah satu bidang di dalam agama kita, sebuah kitab yang sungguh kalau kita memahaminya dan mengamalkannya, kitab yang sangat bermanfaat, yang penuh faedah, Kitabut Tauhid. Mungkin terlintas di dalam benak kita, untuk apa kita mempelajari ini? Karena ini adalah senjata bagi hamba Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba yang ikhlas. Bukankah orang-orang yang bertauhid adalah orang yang ikhlas, orang yang mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mengharapkan yang lainnya, akan tetapi liwajhillah, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka lah hamba-hamba Allah yang tidak bisa dibujuk rayu oleh syaitan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hijr di ayat 40. Jadi bagaimana iblis ketika mereka telah dilaknat, dikutuk dan dibuang, dikeluarkan dari surga, dicampakkan ke permukaan bumi, lalu wala ughwiyannahum ajma'in. Misi mereka yaitu akan menyesatkan semuanya, anak cucu Adam, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba engkau yang ikhlas, yang diantara mereka ikhlas. Orang yang ikhlas salah satu dari hamba Allah yang tidak bisa dirayu oleh iblis. Karena ikhlas adalah benteng yang kokoh bagi seorang hamba di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kuat dan tidak mudah terbujuk rayu, baik itu dari yang halus, musuh yang nyata, aduwwum mubin, syaitan, begitu juga musuh-musuh yang lainnya. Ini manfaat kita mempelajari Kitabut Tauhid yang 60 bab lebih di dalam kitab ini. Tujuannya itu. Di pertemuan yang ke-10 baru kita sebutkan, teringat bagi kita untuk apa kita mempelajari kitab ini, yaitu untuk menjadi hamba Allah yang ikhlas. Menjadi hamba Allah yang ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu bukti cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu mempelajari warisan beliau
apa yang telah beliau tinggalkan kepada generasi di zamannya, kepada sahabat, kemudian sahabat menurunkannya kepada generasi berikutnya tabi'in, tabi'in pun menurunkan kepada generasi berikutnya tabi'ut tabi'in, sampai imam yang terkenal Aimatul Arba', Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, dan seterusnya sampai di zaman kita sekarang ini. Warisan Nabi yang kita pelajari, yang tentu kita amalkan. Dan kami juga berharap, anak pribadi berharap kepada antum semuanya juga bisa selain itu mendakwahkannya, karena keutamaan dakwah ini sungguh besar. Dan ini pernah kita singgung ketika hadis yang menyebutkan ketika Ali bin Abi Thalib diutus untuk memimpin sebuah misi peperangan di Tabuk. Dan itu lebih dicintai, lebih disukai, lebih besar ganjaran min humuratin na'am, daripada onta merah. Dan masih banyak keutamaan-keutamaan yang lainnya. Dan yang jelas bahwasanya dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, mengajak orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak kepada sunnah Nabi SAW, melarang kepada syirik, bid'ah, khurafat dan yang lainnya, maksiat yang lainnya, maka itu adalah kita telah menempuh jalan para nabi dan rasul. Semampu kita, karena Nabi SAW, balighu anni walau ayah, sampaikanlah dariku, dari Nabi SAW, walaupun itu satu ayat. Baik, untuk melanjutkan pelajaran kita di Kitabut Tauhid, maka giliran siapa? Ayah. Yang penting dapat kebagian, dan jangan, tidak boleh monopoli. Fadal. Taib, sebelum dibacakan dalilnya, di sini muallif di bab yang ke-10 inilah tafsiran yang sebagaimana kita sebutkan, tafsiran dari syahadat la ilaha illallah. Di antaranya di bab-bab yang setelah ini dan di bab yang ke-10 ini, babun ma jaa fi zabhi li ghairillah, yaitu bab yang menyembelih binatang dengan niat bukan karena Allah. Ini termasuk bagaimana memurnikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, agar seluruh ibadah itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mendengarkan dalil-dalil, ada 4 dalil yang dibawakan oleh muallif di dalam surah Al-An'am ayat 162 dan surah Al-Kautsar ayat 2, hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan Tariq bin Syihab. Dan yang menarik ini, di antara yang 1, 2 atau 3 mungkin kita pernah mendengarnya. Adapun hadis dari Tariq bin Syihab yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad itu memberikan pelajaran yang sangat besar. Seseorang yang masuk surga karena seekor lalat, begitu juga masuk neraka karena seekor lalat. Bagaimana pembahasannya nanti insyaallah akan kita sebutkan. Bayangkan, hanya seekor lalat bisa masuk surga, dan hanya dengan seekor lalat menyebabkan dia masuk surga dan neraka. Nanti insyaallah kita akan bahas, dan itu adalah dalil yang keempat pada bab ini. Jadi mengenai sembelihan, haruslah kita ketahui bahwa sembelihan itu banyak kita saksikan. Ada itu boleh seperti sembelihan, ada kita makan, konsumsi, nyembelih hewan, ayam atau yang lainnya, maka itu dibolehkan. Atau kita ada tamu, menjamu tamu, menyembelih sesembelihan, maka itu juga termasuk memuliakan tamu. Dan bagaimana Nabi Ibrahim dijamu ketika ada tamu. Nabi Ibrahim ada tamu berupa malaikat yang menjelma menjadi manusia, itu dijamu oleh Nabi Ibrahim. Bagaimana keimanan seseorang yang menjamu tamu. Kemudian sembelihan yang lainnya, misalnya ada walimahan, maka kita menyembelih. Bahkan kata Nabi, alimu walimahlah, walaupun menyembelih hanya seekor syah, maksudnya hanya seekor kambing, disyariatkan. Kalau kita mampu, itu kalau seandainya tidak mampu untuk itu, maka boleh walimah sekedarnya, seperti Nabi SAW pernah walimah hanya dengan kurma dan air. Kalau tidak salah waktu itu menikahi Sofiyah binti Huyai.
makanan Nabi, hidangan walimah Nabi berupa kurma dan hanya cemilan yang biasa-biasa saja yang biasa dikonsumsi bagi orang yang safar. Kemudian sesembelihan yang berupa ibadah seperti udhiyah, kurban, ibadah kurban, sembelihan. Kemudian akikah, ketika Allah anugerahkan kita dengan dititipkan buah hati kepada kita, maka dia syariatkan bagi kita akikah. Ada lagi kalau bagi orang yang haji namanya adalah hadiyu. Jadi bagi orang yang haji ada 3 tata cara haji: haji tamattu', haji ifrad, dan haji qiran. Adapun haji tamattu' dan haji qiran itu paketnya harus ada sesembelihan, namanya hadiyu. Jadi kalau kita di Indonesia rata-rata haji tamattu', umroh dulu, setelah itu baru haji, melaksanakan manasik haji di hari tarwiyah di tanggal 8 Zulhijjah. Itu paketnya dengan ada sesembelihan 1 ekor kambing. Akan tetapi kebanyakan kaum muslimin di tanah air ini mengatakan itu dam. Bukan. Dam adalah pelanggaran. Sementara hadiyu adalah paket. Ketika kita memilih tata cara manasik haji tamattu' dan haji qiran, maka kita harus menyembelih hewan kurban 1 ekor kambing. Adapun apabila kita melakukan haji ifrad, maka itu tidak ada sesembelihan. Adapun dam, pelanggaran bagi seorang melakukan misalnya dia melanggar suatu, maka dia salah satunya menyembelih ekor kambing, 1 ekor kambing. Itu mengenai yang ibadah, termasuk ibadah. Bahkan ada yang wajib, yaitu bagi yang bernazar. Bernazar itu wajib menunaikan sesembelihan. Misalnya dia bernazar kalau tercapai keinginannya, maka dia akan menyembelih seekor kerbau. Itu wajib hukumnya apabila dia tercapai keinginan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada juga sesembelihan itu yang terlarang. Yang terlarang yaitu yang pertama, tidak menyebut nama Allah ketika menyembelihnya. Kemudian sesembelihan untuk selain Allah, sesuai dengan bab yang kita bahas di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, kita lanjut ke dalil-dalil yang dibawakan oleh muallif. Tafadhol. Firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Ikhwani fid din rahimakumullah, di dalil yang pertama ini dalam surah Al-An'am ayat 162 163, muallif membawakan dalam surah dalam dalil yang pertama ini yang sering kita dengar ayatnya, bahkan kita menghafalnya. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah, qul inna sholati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, ibadahku. Nanti ada tafsirannya, ada yang menafsirkan, sebagian ahli tafsir itu adalah sesembelihan. Wa mahyaya wa mati, hidupku dan matiku lillahi rabbil alamin, untuk Rabb semesta alam. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Begitulah, dengan demikianlah aku diperintahkan dan aku adalah orang yang pertama kali berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Hafiz Ibnu Katsir menyebutkan di dalam tafsirnya bahwa Allah menyuruh supaya Nabi Muhammad SAW memberi kabar kepada orang-orang musyrik yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, yang menyembelih bukan atas nama Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, agar mereka diperintahkan memurnikan ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sesembelihannya dan semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Adapun nusuk tadi disebutkan bahwasanya itu Mujahid menafsirkan bahwa nusuk di sini maksudnya adalah sesembelihan di musim haji atau umrah, di dalam rangka ibadah haji dan umrah. Adapun imam yang lainnya, Ats-Tsauri dari Sa'id bin Jubair, bahwasanya wa nusuki adalah penyembelihanku, seluruh penyembelihan. Dan begitulah ya, pendapat juga Ad-Dhahak, ulama tafsir lainnya dari generasi tabi'in. Mereka semua yang kita sebutkan namanya itu, mereka semuanya rata-rata murid dari
Ibnu Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Jadi kalau kita membaca tafsir Al-Qur'anul Azim yang kita kenal dengan tafsir Ibnu Katsir, maka kita mendapatkan nukilan nama-nama dari mereka yang kita sebutkan Sa'id bin Jubair, Mujahid, Ad-Dhahak, Muqatil bin Hayyan, dan yang lain-lainnya. Maka kita jumpai nama-nama mereka. Taib. Itu lillahi rabbil alamin, maksudnya murni liwajhillah, murni karena Allah Subhanahu. Lalu di ayat 163, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin, tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Demikian itulah aku diperintahkan dan aku termasuk. Jadi di sini disebutkan bahwasanya yang pertama kali melakukan penyerahan diri itu adalah nabi, rasul. Dan di umat ini di akhir zaman yang pertama kali berserah diri itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dijelaskan oleh Hafiz Ibnu Katsir bahwasanya dakwah mereka para nabi, baik itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan nabi setelahnya adalah dakwahnya sama. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 21 ayat 25, bukan ayat 21, ayat 25, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan kami tidak mengutus sebelum engkau mir rasulin, dari rasul-rasul, illa nuhi, kecuali kami wahyukan kepadanya annahu la ilaha illa anna fa'budun, la ilaha illallah, dan maka sembahlah olehmu akan aku. Sama dakwah para nabi dan rasul semuanya adalah diwahyukan para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad SAW, sama semuanya. Apa yang diwahyukan? Yaitu agar mereka menyeru untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut, dalam surah An-Nahl ayat 36. Jadi itu sedikit kita jelaskan bagaimana penafsiran dari surah Al-An'am ayat 162 dan 163. Kemudian istamir. Kemudian muallif di bab ini membawakan dalil yang kedua dalam surah Al-Kautsar, fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabbika wanhar, maka dirikanlah salat untuk Rabbmu, untuk Tuhanmu, dan berkurbanlah, sembelihlah hewan kurban. Para ulama membawakan hadis ini yang mengambil hukum wajibnya berkurban, udhiyah, berkurban di hari Idul Adha dan hari tasyrik, hari nahar dan hari-hari tasyrik. Tanggal 10 setelah salat Idul Adha, kemudian di hari-hari tasyrik 11, 12, 13 disyariatkan. Bahkan sebagian ulama mengambil dari ayat ini fasalli li rabbika wanhar, itu adalah hukumnya wajib. Dan sebagian ulama yang dikuatkan adalah hukumnya wajib bagi yang mampu. Kalau diwajibkan atas seluruhnya, karena sebagian tidak sanggup untuk menunaikannya. Di sini dijelaskan oleh Syekhul Islam rahimallahu taala, Allah menyuruh Rasulnya supaya menggabungkan antara dua ibadah ini. Kenapa? Di sini rahasianya. Kenapa fasalli li rabbika wanhar? Karena di dalam ibadah ini tergabung, di dalam ibadah ini menunjukkan taqarrub, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tawadhu, rasa membutuhkan, baik sangka, keyakinan kuat, ketenangan hati kepada Allah dan kepada janjinya. Jadi itu, dan menyelisihi orang-orang yang sombong, yang menyombongkan diri, yang tidak mau berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak mau menggantungkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ibadah salat itu banyak kita dapati takbir, kita dapati membaca Al-Qur'an, kita dapati bagaimana ruku', sujud, khusyuk dan segala macamnya, itu ada di dalam salat. Dalam ibadah lahiriah batiniah kita itu tergabung di dalam ibadah salat. Adapun sesembelihan adalah ibadah harta kita. Dengan harta kita persembahkan untuk bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala.
kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makanya digabungkan di ayat yang sebelumnya, kul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Taib, kita masuk ke dalil yang ketiga. Ini spesial malam ini, tidak panjang-panjang kita kan. Taib, ya, ada hadis dari Ali. Berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menunjukkan kepada 4 kalimat. La'anallahu man dhabaha li ghairillah. La'anallahu man la'ana walidayhi. La'anallahu man awam muhdisan. La'anallahu man ghayyara manaral ardh. Taib. Dalil yang ketiga yang dibawakan oleh muallif rahimallahu taala di bab ini, di bab yang ke-10, bahwasanya hadis ini dari sahabat yang mulia, sahabat besar, salah satu khulafaur rasyidin, Ali bin Abi Thalib, dan hadisnya sahih, diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya. An Ali radhiyallahu anhu qala, dari Ali radhiyallahu anhu ia berkata, haddatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi arba'i kalimatin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menuturkan kepadaku 4 kalimat. Apa itu 4 kalimat yang dituturkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat yang mulia ini? La'anallahu man zabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih binatang dengan berniat bukan lillah. Sesuai dengan bab kita ini. Allah akan melaknat seseorang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian la'anallahu man la'ana walidayhi. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Nanti insyaallah akan kita bahas. Ada juga orang yang melaknat kedua orang tuanya. Nanti insyaallah kita bahas di rinciannya. La'anallahu man awa muhditsan. Allah melaknat orang yang melindungi pelaku kejahatan. La'anallahu man ghaira manaral ardh. Dan yang terakhir, yang keempat, Allah melaknat orang yang merubah batas tanah. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Adapun Imam Ahmad, jalurnya ada kisahnya. Imam Ahmad membawakan bahwasanya ada seseorang segerombolan orang yang bertanya kepada Ali bin Abi Thalib, lalu akhbirna bi syai'in asarrahu ilaika Rasulullah SAW. Jadi kabarilah kepada kami sesuatu yang disampaikan Rasulullah SAW secara rahasia. Dia bertanya kepada Ali bin Abi Thalib. Ini anggap saja mereka adalah orang-orang yang generasi setelahnya. Orang yang generasi setelahnya, yaitu yang tidak berjumpa dengan Nabi SAW, berjumpa dengan sahabat Nabi, generasi tabi'in. Mereka bertanya sesuatu yang rahasia yang disampaikan oleh Nabi SAW kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Faqal, maka Ali pun menjawab, ma asarra ilai syai'an katamahu an-nasu walakinna sami'atuhu yaqul. Jadi beliau tidak pernah menyampaikan kepadaku secara rahasia sesuatu yang disembunyikan orang-orang, akan tetapi aku mendengar beliau bersabda sebagaimana hadis yang baru saja kita sebutkan, yaitu bahwasanya walanallahu man la'ana walidayhi walanallahu man ghaira nukhumul ard, yakni al-manar. Tidak menyebutkan yang 4 kalimat, tetapi hanya berapa? Oh ya, memang 4 yang tadi, cuman ada kata-kata tukhum tadi. Ada kalimat tukhum yang merubah batas tanah. Taib, atau tanda-tandanya. Di Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu kita mengetahuinya sahabat yang termasuk awal masuk Islam, yang waktu itu masih kecil, dan beliau pun salah seorang dari kerabat Nabi, termasuk sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, putra pamannya Abu Thalib, dan beliau juga menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena beliau Ali bin Abi Thalib menikah dengan putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau adalah termasuk dari khulafaur rasyidin. Jadi la'anallah, Allah melaknat. Apa maksud melaknat? Allah melaknat di sini yaitu Allah menjauhkannya dari rahmat. Seperti iblis, laknatullah alaih. Jadi iblis itu dijauhi dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang dilaknat? Man zabaha li ghairillah, orang yang menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini kita ambil faedah di dalam surah Al-Baqarah ayat 173.
dalam surah Al-Baqarah ayat 173, innama harrama alaikumul maitata wad dama wa lahmal khinzir. Sesungguhnya hanya saja Allah mengharamkan atas kamu al-maitata, bangkai, waddam, darah, walahmal khinzir, daging babi, wa ma uhilla bihi li ghairillah, dan segala sesuatu yang disembelih selain untuk Allah, li ghairillah. Famanitturra ghaira baghin wala 'adin fala itsma alaih. Barang siapa yang terpaksa memakannya tetapi tidak tidak mereka inginkan dan tidak melampaui batas, fala itsma alaih, maka tidak ada dosa baginya. Innallaha ghafurur rahim. Maksudnya tidak ada paksaan. Misalnya dia tidak mendapatkan makanan kecuali yang haram, maka apabila itu darurat, seandainya tidak dia mengkonsumsinya ya daging yang diharamkan tersebut, maka dia akan mendapatkan kematian, maka itu dibolehkan. Karena sesuatu yang darurat itu membolehkan sesuatu yang diharamkan. Sesuainya kebutuhan saja, setelah itu dia meninggalkannya, tidak berlebih-lebihan. Baik. Itu tentang menyembelih orang yang pertama yang mendapat laknat Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang bertakarrub, kita perhatikan atau pernah kita saksikan, kalau dulu kami waktu kecil, orang yang membangun rumah itu menyembelih, darah didarahkan, dilimaukan istilahnya, membangun sebuah rumah dan yang lainnya, membeli kendaraan itu didarahkan, diambil hewan, ayam didarahkan. Nah, itu selain untuk Allah Subhanahu wa taala, itu tidak boleh. Itu tidak boleh, haram hukumnya di dalam agama kita. Dan ada juga orang memindahkan penyakitnya ke ayam, lalu ayam itu disembelih dan dibuang atau segala macamnya. Ada namanya lagi semacam bedah ayam. Bedah ayam itu perantaraan dapat bantuan dari jin dan segala macamnya, maka itu tidak dibolehkan di dalam agama kita. Dan itu banyak terjadi di zaman dahulu. Dan juga di zaman kita sekarang masih ada praktek tersebut, padahal kita hidup di zaman yang penuh kemajuan teknologi, akan tetapi masih banyak orang yang melanggarnya. Lalu bagaimana sesembelihan orang murtad? Orang murtad sesembelihannya tidak sah karena orang murtad itu dia tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala lagi. Berarti sesembelihan itu bukan untuk Allah, dan dia tidak juga menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, la'anallahu man la'ana walidayh. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Di dalam Sahih Bukhari disebutkan, anna Rasulullah SAW Rasulullah SAW bersabda, minal kabairi syatmur rajuli walidayh. Termasuk dosa besar seseorang yang memaki kedua orang tuanya. Qalu, lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wal yastumur rajulu walidayh, adakah orang yang memaki kedua orang tuanya? Qal, lalu Nabi SAW bersabda, na'am, iya. Yasubbu abar rajuli fa yasubbu abah. Seseorang yang memaki bapak orang lain, maka orang lain itu akan membalas makian untuk memaki bapaknya. Wa yasubbu ummahu fa yasubbu ummah. Seseorang yang memaki ibu orang lain, maka orang lain itu akan memaki ibunya. Begitu juga kita tidak boleh mencela sesembahan orang-orang kafir. Nanti mereka akan mencela Allah Subhanahu wa taala dengan berlebihan. Jadi itu harus kita ketahui di sini. Kalau kita memaki bapak atau ibu orang lain, maka orang lain itu akan memaki ibu dan bapak. Dan zaman dahulu kita entah bagaimana mudah sekali kita bertengkar dengan teman-teman kita di waktu zaman kita masih kecil. Kadang-kadang ranting kayu atau daun, ini bapakmu, ini bapak ini. Diinjak sama itu udah berantem juga tuh. Mau kau bapak kau diinjak-injaknya, padahal itu cuman kayu ranting atau daun. Begitulah zaman dahulu. Kejadiannya bagaimana
orang-orang sangat mudah dihasut, dan pemikiran kita pun seolah-olah itu benda tersebut bapak kita yang dihancur-hancurkannya, yang diinjak-injak, akhirnya terjadilah perkelahian. Dan begitulah indahnya masa-masa kecil, dan sesuatu yang perlu kita tiru diantaranya bagaimana anak-anak kecil itu walaupun dia bertengkar sekarang, nanti dia berteman lagi, tidak sampai lama-lama marahnya bermusuhannya. Begitulah anak-anak kecil. Dan salah satu yang patut kita tiru juga anak kecil, mereka tidak mengkhawatirkan rezekinya. Mereka cuma bermain-main rezeki. Oh, dari mana kita akan dapat ini? Bagaimana mereka tidak mengkhawatirkan rezekinya. Salah satu yang perlu kita ketahui dari bagaimana pola pikir anak kecil. Taib. Kemudian yang selanjutnya, la'anallahu man ghaira manaral ar. Allah melaknat. Sebelumnya, la'anallahu man awa muhditha. Allah melaknat orang yang melindungi pelaku kejahatan. Dah jelas, orang pelaku kejahatan dilindungi itu, maka itu tidak dibenarkan di dalam agama kita. Yang terakhir, la'anallahu man ghaira manaral ar. Allah melaknat orang yang merubah batas tanah, baik itu dimajukan dan dimundurkan, apalagi itu mengambil tanah. Karena Nabi SAW mengancam, man zalama shibran minal ardi tuwiqahu yaumal qiyamah min sab'i ardin. Barang siapa menzalimi sejengkal tanah, maka ia akan dikalungi pada hari kiamat dengan 7 bumi. Itu bagi orang yang mengambil tanah orang lain, maka dia di akhirat akan dikalungi dengan 7 lapis bumi. Maka untuk itu berhati-hatilah, dan tidak boleh kita menyerobot tanah orang lain, tidak boleh mengambil walaupun hanya sejengkal. Baik, kita mungkin azan dulu, setelah azan kita lanjutkan insyaallah.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita. Alhamdulillah tadi dalil yang ketiga dalam bab ini telah kita jelaskan dan telah kita dengarkan bersama-sama. Kita masuk ke dalil yang keempat, dalil terakhir pada bab yang ke-10 ini. Tafadhal. Baik, itu dalil yang keempat pada bab ini, pada bab majaa fi zabhi li ghairillah, menyembelih binatang dengan niat bukan karena Allah. Wa an Tariq bin Shihab anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Tariq bin Shihab bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, dakhal jannata rajulun fi zubabin wa dakhalan nar rajulun fi zubab. Ada seseorang yang masuk surga karena seekor lalat, dan ada seseorang yang masuk neraka karena seekor lalat. Qalu wa kaifa dzalika ya Rasulullah? Lalu mereka, para sahabat bertanya, bagaimana hal itu bisa terjadi wahai Rasulullah? Qal, maka Rasulullah SAW bersabda, marra rajulani ala qaumin lahum sanam. Jadi mereka, ada dua orang laki-laki yang berjalan melewati suatu kaum yang kaum tersebut memiliki sanam. Maksud sanam adalah memiliki berhala, patung yang disembah. La yajuzuhu ahadun hatta yuqarribu lahu syai'a. Jadi seseorang pun tidak boleh melewati tempat tersebut, daerah tersebut, kecuali mereka telah mempersembahkan sesuatu terhadap berhala tersebut. Faqalu li ahadihima, maka salah seorang di antara keduanya itu dikatakan kepada mereka berdua, qarrib, persembahkanlah sesuatu kepada berhala tersebut. Qal laisa indi syai'un uqarrib, tidak ada sesuatu yang aku persembahkan. Qalu lahu, maka mereka berkata kepadanya, qarrib walau zubaba, persembahkanlah walaupun itu hanya seekor lalat. Faqarraba zubaban fakhallau sabilahu fadakhalan nar. Jadi dipersembahkanlah seekor lalat, dan mereka pun membolehkan dia untuk meneruskan perjalanan, dan oleh sebab itu dia masuk neraka. Wa qalu lil akhar, dan dikatakan kepada yang lainnya, yang satu lagi, qarrib, persembahkanlah.
Maka dia mengatakan, menjawab, ma kuntu li uqarriba li ahadin syai'a dunallahi azza wa jal. Aku tidak akan mempersembahkan, tidak patut bagiku mempersembahkan sesuatu kepada selain Allah Subhanahu wa taala azza wa jal. Di sini azza wa jal. Fadarabu unuqahu fadakhal jannah. Maka dipenggallah lehernya, akan tetapi dengan sebab itu, dengan mempertahankan keimanannya, dia memasuki surga. Rawahu Ahmad. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya. Jadi hadis ini dari Tariq bin Syihab, kunyahnya adalah Abu Abdillah. Tariq bin Syihab Al-Bajali Al-Ahmusi. Dia bertemu Nabi SAW sebagai perawi hadis. Al-Baghawi berkata, dia singgah dan tinggal di Kufah. Abu Daud berkata tentang Tariq bin Syihab ini, bahwasanya dia bertemu Nabi dan tidak mendengar sabda dari beliau sama sekali. Al-Hafiz berkata, jika memang benar dia bertemu Nabi SAW, maka dia adalah sahabat. Dan jika memang benar dia tidak mendapatkan dari beliau, maka riwayat itu adalah mursal sahabi. Ini kita mendengar sedikit istilah hadis. Mursal sahabi adalah sahabat yang terputus. Jadi ada tabi'in meriwayatkan menghilangkan sahabat langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu hadisnya terputus, dan itu termasuk dengan hadis yang dhaif. Hal itu diterima menurut pendapat yang lebih kuat atau yang lebih rajih. Jadi beliau wafat sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Hibban tahun 83 Hijriah. Jadi kita mengambil hadis, pelajaran dari hadis ini, dakhal jannah rajulun fi zubab. Ini maksudnya seseorang itu masuk surga disebabkan karena seekor lalat. Lalu ditanyakan, bukti keheranan, wa kaifa dzalika ya Rasulullah? Bagaimana hal itu bisa terjadi Rasulullah? Seakan-akan para sahabat, masa dengan seekor lalat saja bisa masuk surga dan bisa masuk surga? Kenapa? Apa sebabnya? Lalu dijelaskan, Nabi SAW menjelaskan bahwa ada man rajulani ala qaumin lahum sanam. Ada dua orang berjalan melewati suatu kaum yang punya berhala. Sanam, berhala, suatu ukiran pahat berupa patung atau sesembahan yang diagung-agungkan selain Allah Subhanahu wa taala. La yajuzu ahadun hatta yuqarribu lahu syai'an. Yang mana tidak seorang pun melewati berhala itu, tidak akan bisa dia lewat sebelum mempersembahkan sesuatu. Atau di zaman kita, kalau sekarang kalau lewat sesuatu yang ada seperti kita di bandara harus ada etol, tent baru bisa kan. Ini bukan sesembahan, tapi etol baru, seolah-olah seperti itu. Ada sesembahan maka boleh lewat. Atau orang di tempat-tempat ada premannya, bayar dulu baru bisa lewat. Bayar parkir dulu baru boleh pergi. Seperti itu. Kalau di tempat-tempat di pinggir jalan, pernah juga ini masalah parkir, ada orang yang sehari itu lebih dari 10.000 parkirnya. Dia singgah ke sini bayar parkir lagi, lalu mampir ke sini bayar parkir lagi. Akhirnya malas, keluarlah beli yang dekat-dekat saja. Karena banyak sekali dapat parkir. Ini sedikit kita keluar dari materi bagaimana keadaan itu terjadi di negeri kita. Lalu faqalu li ahadihima qarrib. Lalu dikatakan, persembahkanlah sesuatu. Qala laisa indi syai'un aqrabu uqarrib. Tidak ada sesuatu yang aku persembahkan. Qalu lahu qarrib walau zubaba. Persembahkan walaupun itu hanya seekor lalat. Faqarribu zubaban faqalu shabilahu fadakhalan nar. Lalu dia persembahkan seekor lalat, maka dengan itu dia, walaupun dia diizinkan melanjutkan perjalanannya, akan tetapi dengan persembahan itu yang dia persembahkan kepada berhala tersebut menyebabkannya masuk ke dalam neraka. Ini memberikan pelajaran bagi kita, mengingatkan akan kita firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Maidah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat 72, innahu may yusyrik billah, sesungguhnya bagi yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, faqad harrama alaihimul jannah, maka Allah akan haramkan baginya surga, wa ma'wahun nar,
tempat kembalinya adalah neraka. Wa maliz zalimina min ansar. Maka tidak ada sesuatu pun penolong bagi orang-orang yang zalim. Ini mengingatkan bagaimana syirik tersebut menyebabkan seseorang memasuki neraka Allah Subhanahu wa taala. Besarnya dosa syirik. Hanya dipersembahkan seekor lalat. Apalah guna seekor lalat yang mereka bermain di tempat-tempat, hinggap di tempat-tempat kotor. Tetapi apabila cuman itu dipersembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, akan menyebabkan seseorang walaupun dia beragama Islam, menyebabkan dia masuk neraka. Karena hal tersebut. Apalagi ibadah-ibadah yang kita lakukan kita niatkan bukan hanya untuk Allah tetapi kepada selain Allah, ingin mendapatkan pujian, maka itu tidak mendapat ganjaran di akhirat kelak. Karena ibadah kita yang kita lakukan bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi untuk mendapatkan pujian manusia yang kita kenal dengan riya. Lalu yang kedua, bahwasanya qarrib, persembahkanlah. Qalu ma kuntu liuqarriba li ahadin syai'an duna Allah azza wajal. Lalu seseorang itu dia tidak ada sesuatu pun yang aku persembahkan kepada selain Allah azza wajal, maka dipenggallah lehernya. Dengan sebab itu mempertahankan tauhid itu menyebabkan ia masuk ke dalam surga, karena tauhidnya yang kokoh, keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala, berpegang teguhnya dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang bisa kita bahas di kesempatan yang berbahagia ini. Sebelum kita tutup, mari kita dengarkan kandungan-kandungan dari bab-bab tersebut. Baik. Kandungan bab ini. 1. Tafsir ayat dalam surat Al-An'am. 2. Tafsir ayat dalam surat Al-Kautsar. 3. Dalam hadis tersebut di atas, pertama kali yang dilaknat adalah orang yang menyembelih binatang dengan niat bukan karena Allah. 4. Dilaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya, dan di antaranya adalah dengan melaknat bapak ibu orang lain. Lalu orang lain ini melaknat bapak ibu orang tersebut. 5. Dilaknat orang yang melindungi seorang pelaku kejahatan, yaitu orang yang memberikan perlindungan kepada seorang yang melakukan tindakan kejahatan yang wajib diterapkan kepadanya hukum Allah. 6. Dilaknat pula orang yang mengubah tanda batas tanah, yaitu mengubah tanda yang membedakan antara hak milik seseorang dengan hak milik tetangganya dengan digeser maju atau mundur. 7. Ada perbedaan melaknat orang tertentu dan melaknat orang yang berbuat maksiat secara umum. 8. Kisah seekor lalat tersebut merupakan kisah yang penting sekali. 9. Bahwa seorang yang masuk neraka itu disebabkan karena ia mempersembahkan kurban lalat yang dia sendiri tidak sengaja berbuat demikian. Akan tetapi dia melakukan hal tersebut untuk melepaskan diri dari perlakuan buruk para pemuja berhala itu. Yang ke-10, mengetahui kadar syirik dalam hati orang yang beriman, bagaimana ketabahan hatinya dalam menghadapi eksekusi hukuman mati dan penolakannya untuk memenuhi permintaan mereka, padahal mereka tidak meminta kecuali amalan lahiriah saja. Yang ke-11, orang yang masuk neraka tersebut adalah seorang muslim, sebab seandainya dia orang kafir, Rasulullah SAW tidak akan bersabda masuk neraka karena seekor lalat. 12. Hadis ini merupakan suatu bukti bagi hadis sahih yang menyatakan al-jannatu aqrabu ila ahadikum min sirati na'lim wan naru mithlu dzalik. Surga itu lebih dekat kepada seseorang di antara kalian daripada tali sandalnya sendiri, dan neraka pun demikian halnya. Yang ke-13, mengetahui bahwa amalan hati adalah tolak ukur yang terpenting sampai pun bagi para pekerja berhala. Baik, barakallahu fikum. Demikianlah yang bisa kita pelajari. Poin penting bagaimana kita harus murni
ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi segala apapun bentuknya yang mengotori tauhid tersebut. Harus ikhlas, murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Di hadis yang ayat Rasulullah An-An'am kita sering mendengarnya, qul inna sholati wa nusuki, kemudian fasholli li rabbika wanhar dalam surah Al-Kautsar, kemudian la'anallahu bizabili ghairillah, itu pernah juga kita mendengarnya. Adapun tentang seekor lalat, bagaimana kisah tersebut sangat penting. Hanya seekor lalat yang kita persembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala untuk mendekatkan diri, maka itu ancamannya adalah neraka Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga orang yang berkorban menjaga tauhid dan keikhlasannya, walaupun dia tidak mau mempersembahkan sesuatu kepada berhala, hanya seekor lalat, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Bagaimana tolak ukur ibadah amalan hati yang besar? Amalan hati itu lebih penting daripada amalan anggota badan rukuk sujud kita, karena nilai ibadah kita itu adalah amalan hati kita. Betapa sering kita jelaskan di kajian kita ini, di kajian walaupun di dalam kitab Ushul Salasah, dan kita singgung juga di Qawaidul Arba', dan kita singgung juga di kesempatan yang berharga ini untuk mengingatkan kembali orang yang berdiri di belakang imam sama takbiratul ihramnya, sama rukuk sujudnya, akan tetapi mendapatkan pahala yang berbeda karena amalan hatinya, karena kekhusyuannya, ketundukan hatinya, hadirnya hatinya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang bisa kita pelajari di malam yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, terutama bagi kami yang menyampaikan. Dan adapun kesalahan-kesalahan dalam penyampaian, maka itu mohon maaf, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kami memohon ampunan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.